Melihat suami tercinta ditembak mati secara brutal, sang istri seketika memikirkan 100 cara untuk membunuh pelakunya. Namun yang sama sekali tidak ia duga, polisi bukan hanya enggan menyelidiki pembunuh suaminya, bahkan dengan dingin mengisyaratkan agar ia melindungi anggota keluarga yang tersisa di rumah. Hal ini benar-benar membakar amarah Carly, karena ia sangat sadar bahwa polisi mungkin saja adalah pelindung para pembunuh suaminya. Jika hukum tak bisa menegakkan keadilan untuknya, maka ia akan membalas dendam dengan cara paling primitif. Ini berarti, seluruh kota akan dilanda badai berdarah yang tak terbayangkan. Namun, di tengah amarahnya yang membara, Carly mencuri foto para pembunuh. Namun ia tak segera membalas dendam. Ia justru menyewa apartemen di lokasi kejadian lalu mencari penjual senjata api lokal. Hanya dengan senjata yang setara, ia bisa melawan dan membantai para pembunuh itu sendirian dengan kejam. Namun tak disangka Carly, saat ia mengeluarkan banyak uang dari tasnya, pedagang itu justru berniat jahat padanya. Saat itu, si pedagang senjata akhirnya sadar betapa serius situasinya, namun sudah terlambat. Yang mengerikan, Tali tidak langsung menembaknya, melainkan menunjukkan foto pembunuh suaminya dan memaksa pria itu bicara. Carly sering melihat pengedar narkoba membeli senjata dari mereka, dan pembunuh suaminya adalah salah satunya. Karena mereka sesama penjahat, pasti ada hubungan di antara mereka. Providian, si pasien. Usai tahu lokasi pasti pembunuh suaminya, Carly membawa senapan mesin dan puluhan kilo peledak plastik. Meski harus bertaruh nyawa, ia bertekad membuat si pembunuh membayar dengan cara paling kejam. Saat bertemu si rambut putih, ia langsung mengeluarkan granat tangan berdaya ledak tinggi. Hanya begitu Carly bisa memaksa si pembunuh mengungkap alasan pembunuhan suaminya. Saat berseteru, si rambut putih malah menekan anak buahnya ke atas granat dengan cepat. Ledakan granat itu memulai pembantaian gila yang tak terhentikan. Para bandar tak sadar tiap peluru mereka justru memicu amarah Carly. Dia pun bersembunyi di bawah meja bar, menunggu saat yang tepat. Namun, begitu Carly berhasil menembak mati salah satu bandar narkoba, tiba-tiba posisinya diketahui oleh seorang penjahat bertubuh besar seperti banteng. Ini berarti, dari dua orang yang sama-sama memiliki kekuatan mutlak, pasti salah satunya akan mati di sini. Tapi saat Carly merasa sudah pasti menang, dia tiba-tiba menyadari bahwa pistol di tangannya sudah kehabisan peluru. Aduh. Pada saat itu si rambut putih akhirnya menyadari betapa seriusnya situasi ini. Namun semuanya sudah terlambat. Carly menembak kakinya hingga patah, lalu mengarahkan pistol ke lengannya. Meskipun dia mematahkan semua tulang di tubuh orang itu, kemarahan di hati Carly tetap tak terobati. Karena suaminya yang tewas mengenaskan tak akan pernah kembali. Baru saat sekarat, orang itu akhirnya mengaku bahwa ia hanya disuruh oleh seseorang. Namun yang membuat bulu kuduk merinding, ketika ia menyebutkan nama dalang di balik semua ini, Carly langsung terkejut dan menarik napas dingin. Karena orang itu ternyata adalah kepala polisi yang menangani kasus suaminya. Mengenai alasan menembak mati suami tercinta, si rambut putih yang disewa itu mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pantas untuk tahu. Hal ini benar-benar membakar amarah Carly. Ia kembali mengangkat pistolnya dan menembak kepala orang itu hingga berlubang, lalu berjalan menuju pintu kantor polisi. Pakai ponsel si rambut putih, Carly menelepon polisi korup itu. Saat dia keluar kantor polisi untuk menjawab, Carly langsung menutupnya karena identitasnya sudah dipastikan. Besoknya, Carly menyewa anak kecil untuk mengawasi rumah polisi itu. Saat dia keluar, si anak menyiramnya dengan air kotor hingga dia sangat marah. Dia mengejar anak itu, tapi malah tertipu ke tempat sepi. Anak itu bersembunyi lalu mengunci pintu. Saat polisi korup itu sadar, sudah terlambat. Lantai ternyata sudah disiram bensin. Carly muncul menyalakan korek, memaksa polisi itu mengaku kenapa membunuh suaminya. Si polisi terpaksa jujur bahwa ia hanya menjalankan perintah karena dibayar bos perusahaan keamanan. Usai tahu namanya, Carly melempar pemantik ke bawah. Polisi korup itu tewas terbakar setelah menembak dirinya sendiri demi mengakhiri rasa sakit. Lalu Carly memakai ponsel polisi itu untuk menemui kepala keamanan. Melihat Carly, si kepala keamanan terpana karena kecantikannya. Carly mengaku butuh jasa keamanan bagi keluarganya. Saat ditanya soal suaminya, Carly mendekati pria itu dan menunjukkan sebuah foto. Awalnya tak acuh, namun saat melihat isi amplopnya wajah pria itu berubah drastis. Saat dia berdiri, Carly mencekiknya hingga pingsan. Carly tahu dia seorang pemancing. Agar dia merasakan jadi umpan, Carly mengaitkan kail ke tenggorokannya dan mengikat ujungnya ke gagang pintu. Jika ditarik, dia akan sangat kesakitan. Di bawah tekanan, dia mengaku bos farmasi adalah dalangnya, namun tak bisa langsung dihubungi. Satu-satunya cara lewat putranya Danny, yang kontaknya ada di buku catatan meja. Carly mengambil buku itu, pergi, lalu mengunci dan mematahkan kunci pintunya. Dua petugas merasa curiga. Kedua satpam mendekat untuk memeriksa. Mereka mengetuk pintu, namun tak ada jawaban, lalu mendadak masuk. Setelah keluar, Carly langsung ke kantor Danny. Carly terlebih dahulu mengancam sopir dengan pistol. Namun sopir itu tidak melawan karena ia tahu bos lamanya sudah terlalu banyak berbuat jahat. Ketika Danny kembali, yang menantinya adalah moncong pistol yang gelap. Di bawah ancaman Carly, Danny pun naik ke dalam mobil. Lalu mereka ke gunung. Carly minta Danny menelepon ayahnya, tapi malah pengawal ayahnya yang angkat. Tak disangka, pengawal itu tak peduli nyawa Danny, bahkan bilang sebagai wakil presiden, asuransi Danny $10 juta dan ayahnya pasti setuju. Telepon ditutup, Danny putus asa. Tak menyangka ia tak berarti bagi ayahnya. Tahu Carly mencari pabrik farmasi, Danny menawarkan diri jadi penunjuk jalan agar mudah masuk. Benar saja, petugas gerbang langsung mengizinkan mereka masuk saat melihat Danny. Carly mengatur bom, lalu mereka masuk pabrik. Namun, mereka segera dihentikan petugas keamanan. Tak lama, pusat pengawasan mengenali Carly karena sering muncul di lokasi pembunuhan, sehingga ia kini jadi buronan polisi.
Lau Hei segera menginstruksikan petugas patroli, dan mereka pun segera dihentikan. Danny mencoba mengelabui dengan identitasnya, namun petugas tak mengenalnya, sehingga Carly terpaksa bertindak lebih dulu. Dia membebaskan para pekerja yang dieksploitasi, lalu ia melawan petugas keamanan yang datang. Usai melumpuhkan mereka, Carly memasang bom di tiap bengkel. Ledakannya memancing perhatian banyak penjaga. Usai menekan musuh, Carly bersiap melindungi Danny untuk mundur. Tapi Danny terkena granat. Tak mau merepotkan, ia meminta granat tangan sebab ayahnya pasti akan membunuhnya. Carly pun meninggalkan granat itu, lalu ia menembak drum minyak hingga meledak dan kabur di tengah kekacauan. Sementara Danny melempar granat sambil mengingat suami dan anaknya. Carly yang belum sempat lari ke jarak aman, tanpa ragu menekan tombol pemicu. Awalnya, ia berniat untuk lenyap bersama semua kejahatan ini. Namun ia justru terlempar oleh gelombang udara yang dihasilkan dari ledakan itu. Saat ia sadar, ia sudah berada di desa terdekat, diselamatkan oleh para pekerja yang selama ini tertindas. Pabrik farmasi telah dihancurkan. Tugas Carly pun selesai. Ia menghubungi atasannya untuk meminta bantuan pulang, dan pimpinan pun mengatur tim khusus untuk menjemputnya. Mereka sepakat bertemu di puncak bukit 1 kilometer jauhnya, dan penjemputnya adalah kontak suaminya di sana. Namun, Lau Bai sudah sangat marah. Ia memerintahkan anak buahnya mengerahkan seluruh kekuatan agar Carly tidak kabur ke luar negeri. Tak lama, Lau Hei tiba di desa membawa 2 mobil pasukan bersenjata. Di bawah tekanan, penduduk desa terpaksa memberitahu keberadaan Carly. Saat hampir tiba di titik evakuasi, mereka dihentikan penembak jitu. Keduanya segera turun dan membalas tembakan musuh. Karena terlalu jauh, mereka gagal mengenai sasaran. Makin lama tertahan, pengejar makin dekat. Saat kritis, helikopter penjemput Carly tiba. Penembak jitu kabur tapi hancur oleh satu tembakan meriam. Saat itu, pengejar musuh tiba dan kedua pihak langsung baku tembak. Agen penjemput Carly tertembak, namun setelah menewaskan musuh, Carly membantu agen itu ke titik helikopter. Tak disangka, 2 mobil penembak muncul dari belakang. Mereka menembaki helikopter secara membabi buta, sehingga Carly terpaksa berbalik mengatasi mereka. Dengan perlindungan tim khusus, keduanya berhasil mencapai titik jemput. Si kulit hitam tua memecah pasukannya jadi 2 kelompok untuk mengepung. Tim khusus pun membagi diri, namun musuh lebih banyak dan bersenjata berat. Setelah baku tembak sengit, kedua pihak rugi besar. Sementara itu, Lau Hei diam-diam menyelinap ke belakang mereka. Demi membalas dendam atas wajahnya, Lau Hei memaksa Carly melepas rompi anti pelurunya. Ia ingin berduel, tanpa menyadari agen mereka telah menyerahkan pisau pada Carly sebelum tewas. Datang! Biarkan dia pergi, biarkan dia pergi. Dia mengetahui bahwa Carly hamil dan ingin membedah perutnya sendiri, tetapi dia meremehkan kekuatan seorang ibu. Tua. Pada akhirnya Black harus membayar harga atas tindakannya yang syok itu. Pemilik perusahaan farmasi itu juga ditembak di kepala oleh pengawalnya.